Kita coba aplikasi yang ilegal, aplikasi yang sekarang banyak teman-teman yang coba, yang berhasil mendapatkan limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel RG Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Semoga apapun permasalahannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai pinjaman online dari kelegalitasannya sebagai fintech pinjol serta bagaimana konsekuensinya yang akan teman-teman terima ya. Banyak di antara teman-teman yang masih juga belum mengetahui betul mana yang pinjaman online legal dan mana yang ilegal. Jadi saya buatkan saja videonya. Jangan di skip dulu, simak hingga selesai. Ada 4 cara cek pinjaman online yang legal ataupun ilegal. Yang pertama melalui laman OJK. Nah teman-teman pergi ke browser atau Chrome, ketik saja www.ojk.go.id. Setelah itu klik saja yang di atas ini ya, yang pertama. Nah selanjutnya teman-teman scroll ke bawah. Nah di sini ada daftar pinjam online terdaftar ya, dan berizin di OJK. Bisa teman-teman langsung klik saja yang di sini. Ini dari awal berdirinya pinjaman online ya, yang dirilis OJK. Ini di situs resminya, dan di sini update terakhir di 10 Desember 2021 ya. Langsung saja klik di sini. Di sini ada tautannya, klik saja. Download misalnya, mau memperlihatkan apa saja yang terdaftar dan berizin di OJK yang terbaru ya. Nah di sini, jadi teman-teman tidak perlu kebingungan lagi yang selalu bertanya apakah ini legal atau ilegal ya. Di grup RG Official pun masih banyak yang bertanya. Dan yang selanjutnya, yang kedua melalui WhatsApp OJK, yaitu 081 157-nya 3 kali. Di sini saya sudah menge-save nomornya. Nah di sini ya. Jadi di save dulu nomor ini. Setelah itu kirim pesan, sebutkan nama aplikasi pinjaman online tersebut ya. Tunggu hingga bot selesai, menelusuri dan memberikan jawaban. Di sini saya coba aplikasi yang legal dulu ya, Aku Laku. Nah, akan ada bot yang menjawab, Aku Laku Finance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kita coba lagi Kredit Pintar. Terdaftar juga ya, telah berizin dari OJK, status legal. Kita coba Kredipas ya. Ini Kredipo ya. Nah ini juga perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Financial Digital Indonesia ya, Kredipas. Dan yang selanjutnya kita coba ada kami, sudah berizin juga ya. Dan kita coba aplikasi yang ilegal, aplikasi yang sekarang banyak teman-teman yang coba, yang berhasil mendapatkan limit. Kita coba Daun Hijau. Ini aplikasi yang ilegal ya. Nah, di sini ada keterangan fintech Daun Hijau tidak terdaftar atau berizin dari OJK. Jadi statusnya ilegal. Yang selanjutnya aplikasi Gudang Dana. Ini lagi viral juga ini, banyak teman-teman juga ngajuin. Ada yang beberapa yang berhasil. Nah, fintech Gudang Dana tidak terdaftar atau berizin dari OJK. Jadi statusnya ilegal juga. Kita coba lagi satu pinjaman online kredit rupiah. Jadi ini sangat mudah sekali teman-teman dalam mengecek aplikasi pinjaman online yang legal maupun ilegal ya. Nah, di sini belum terdaftar juga, masih ilegal. Jadi ini sudah dibuat otomatis oleh OJK ya, baik yang legal maupun ilegal. Tetapi jika ilegalnya belum terdaftar ya, belum dimasukkan listnya ke OJK, itu mungkin tidak akan tampil ya. Seperti uang kita. Uang kita ini kita coba ya, uang kita pinjaman ilegal. Nah, di sini ya. Pertanyaan Bapak atau Ibu sampaikan bersifat konsultasi atau belum tersedia jawaban pada sistem kami. Jadi ini uang kita ini belum di input ya. Jadi OJK ini otomatis dia menyiapkan daftar pinjaman online legal dan otomatis menyediakan aplikasi pinjaman online yang belum terdaftar dan berizin ataupun ilegal. Jika tidak ada terdetek
dengan bot ini, ya berarti belum terdaftar yang ilegalnya ya. Dan cara yang ketiga 157 ya, ini langsung bisa dihubungi nomor telepon dari OJK. Dan yang keempat ya, atau yang terakhir, teman-teman bisa mengeceknya melalui email OJK ya, dengan mengirim pesan ke alamat email resmi OJK di konsumen, contohnya seperti ini, di konsumen @ojk.go.id. Nah, teman-teman bisa mengirim ke email ini ya untuk mengecek ke legalitasnya. Oke, itulah cara yang sangat mudah ya mengecek kelegalitasan suatu perusahaan fintech pinjaman online ya. Jadi jangan sampai terjebak dengan pinjol ilegal ya. Walaupun ya rata-rata penagihannya sama, tentu ya jika yang legal tidak akan melakukan penyebaran data ya. Walaupun ada beberapa yang melanggar, tapi tidak semuanya. Nah, jadi konsekuensinya pinjaman online legal jika kita gagal bayar, itu dampak kedepannya sangat menyulitkan sekali untuk kita mengajukan pinjaman uang ya di perusahaan pembiayaan seperti bank ataupun KPR ya. Kemungkinan kecil akan diterima ataupun disetujui karena data kita sudah diserahkan ke OJK ya dan dimasukkan ke SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, dari situ mereka akan mengecek riwayat kredit kita nantinya. Kecuali jika teman-teman membersihkan data, datangi langsung ke OJK, apa saja riwayat kreditnya yang memburuk ya. Apakah ada di antara call berapa? Dia kan sampai call 5 itu, call 1, call 2 ya. Jadi harus dibayar dulu. Itu pun menurut informasi yang saya dapat itu setelah melakukan pembersihan atau setelah melunasi semuanya itu 2 tahun baru bisa bersih ya. Itu pun kita harus secara manual ya. Kita datangi di mana tempat pinjam kita tersebut, misalnya di bank apa, misalnya ya aku laku dari bank apa, kita lunasin dulu. Setelah itu nanti data kita serahkan ke OJK, kita melapor bahwa kita sudah melunasi tunggakan kita. Nah, jadi harus konfirmasi ke OJK seperti itu ya, informasi yang saya temukan dari berbagai teman-teman yang mengecek biaya checking ataupun SLIK OJK dan ingin membersihkan kredit riwayatnya ya yang selama ini belum bisa dilunasinya. Akhirnya ya ada beberapa yang sudah melunasi dan berhasil membersihkan datanya di Sistem Layanan Informasi Keuangan ya atau SLIK OJK. Oke, itu saja, saya undur diri Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.